Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai sistem panca indera. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Ayu Andira, yang kedua Destiara Adisti, kemudian Fiska Patricia Syafita, Lala Azela, Norma Sakina, Salsabila Zahira Ananda, dan Tengku Sheila Mardianti. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ayu Andira. Kepada Ayu Andira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andira, NIM 2001097 sebagai pemateri pertama. Pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai sistem panca indera. Yang pertama yaitu indera penglihatan, indera pengecap, indera pendengar, indera pembau, dan indera peraba. Yang pertama kita bahas mengenai indera penglihatan yaitu mata. Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk, memusatkan perhatian pada objek yang dekat dan jauh, serta menghasilkan gambaran yang kontinu yang dengan segera dihantarkan pada otak. Baiklah, selanjutnya pada indera penglihatannya itu mata, kami akan membahas mengenai anatomi mata, fisiologi mata, dan gangguan pada mata. Yang pertama yaitu anatomi mata. Anatomi mata terbagi atas dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Pertama kita bahas mengenai bagian luar, yaitu bulu mata. Bulu mata merupakan barisan rambut yang terdapat pada ujung kelopak mata, yang mana berfungsi melindungi bola mata dari masuknya debu dan partikel. Yang kedua, alis mata atau supercilium, yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di atas mata. Alis ini juga adalah dua potong kulit tebal melengkung yang ditumbuhi oleh bulu. Selanjutnya pada anatomi mata bagian luar yang ketiga yaitu kelopak mata atau palpebra. Kelopak mata merupakan dua buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus oculi. Yang keempat yaitu kelenjar lakrimal. Kelenjar lakrimal ini berfungsi memproduksi lapisan aqueous air mata yang selanjutnya akan membasahi seluruh permukaan bola mata melalui proses berkedip. Selanjutnya yaitu anatomi pada mata bagian dalam. Yang pertama bola mata. Bola mata ini adalah organ penglihat yang mana bola mata terletak di tulang orbita serta dilindungi struktur seperti kelopak mata, alis, konjungtiva, dan alat-alat lakrimal. Yang pertama yaitu lapisan luar, fibrus, dan yang merupakan lapisan penyangga. Yang kedua lapisan tengah, vaskuler, dan lapisan dalam juga lapisan saraf. Baiklah, saya Destiara Adisti, NIM 2001103. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu yang kedua, sklera. Merupakan selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih. Sklera berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot mata. Yang ketiga, kornea. Merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea kita dapat melihat membran pupil dan iris. Berfungsi sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kornea dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar air mata.
Yang keempat, koroid. Koroid adalah selaput tipis dan lembab, merupakan bagian belakang tunika vaskulosa, lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan. Koroid berfungsi memberi nutrisi ke retina dan badan kaca dan mencegah refleksi internal cahaya. Yang kelima, iris. Merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan mata. Iris adalah tirai berwarna di depan lensa yang bersambung dengan selaput koroid. Iris berisi dua kelompok serabut otot tak sadar dan otot polos. Kelompok yang satu mengecilkan ukuran pupil, sementara kelompok yang lain membesarkan ukuran pupil. Yang keenam, pupil. Pupil berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupil juga lubang di dalam iris yang dilalui berkas cahaya. Pupil merupakan tempat lewatnya cahaya menuju retina. Yang ketujuh, lensa. Lensa adalah organ fokus utama yang membiaskan berkas-berkas cahaya yang terpantul dari benda-benda yang dilihat menjadi bayangan yang jelas pada retina. Lensa berada dalam sebuah kapsul yang elastis yang dikaitkan dengan korpus silare koroid oleh ligamentum suspensorium dengan menggunakan otot siliare. Permukaan anterior lensa dapat lebih atau agak kurang dicembungkan guna memfokuskan benda-benda dekat atau jauh. 8. Retina merupakan lapisan bagian dalam yang sangat halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Pada retina terdapat reseptor atau fotoreseptor. Retina berfungsi untuk menerima cahaya, mengubahnya menjadi impuls saraf dan menghantar impuls ke saraf optik. Yang kesembilan, aqueous humor atau humor berair. Berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. Aqueous humor atau cairan berair dapat dibalik kornea. Strukturnya sama dengan cairan sel, mengandung nutrisi bagi kornea dan dapat melakukan difusi gas dengan udara luar melalui kornea. 10. Vitreous humor atau humor bening berfungsi menyokong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata. Vitreous humor berfungsi memberi bentuk dan kekokohan pada mata, serta mempertahankan hubungan antara retina dan selaput koroid dan sklerotik. Yang 11, bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut, dan batang fungsi bintik kuning yang terdapat di retina pada mata adalah untuk menerima cahaya dan meneruskannya ke otak. 12. Saraf optik. Saraf optik memiliki fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya hingga ke otak. Semua informasi yang akan dibawa oleh saraf nantinya diproses di dalam otak. 13. Otot mata. Otot-otot yang melekat pada mata sebagai berikut. Yang pertama, muculus levator palpebralis superior inferior. Yang kedua, muculus orbicularis oculi, otot lingkar mata. Yang ketiga, muculus rectus oculi inferior atau otot di sekitar mata. Yang keempat, muculus rectus oculi medial atau otot di sekitar mata. Yang kelima, muculus obliquus oculi superior. 14. Bilik anterior. Bilik anterior atau kamera oculi anterior yang terletak antara kornea dan iris. Yang ke-15, bilik posterior. Bilik posterior atau kamera oculi posterior terletak di antara iris dan lensa. Baik bilik anterior maupun bilik posterior
superior diisi dengan aqueous humor. Fisiologi mata. Proses penglihatan yang dilakukan oleh mata dimulai dari terpantulnya cahaya suatu objek atau lingkaran sekitar kita. Lalu cahaya ini akan masuk ke dalam mata dan akan mengalami pembiasan melalui media refraksi, yaitu kornea, humor, aqueous, lensa, dan badan virus. Cahaya yang masuk akan memberi stimulus pada sel fotoreseptor retina. Stimulus cahaya pada sel fotoreseptor akan diubah menjadi impuls saraf yang membawa informasi penglihatan dan akan diteruskan ke otak. Informasi visual yang terkandung akan diproses menjadi suatu persepsi visual. Persepsi visual meliputi warna, gerakan, bentuk, dan ke dalam sehingga menghasilkan frekuensi bayangan yang diterima secara lebih kompleks dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu kelainan pada mata. 1. Miopi atau rabun jauh, yaitu kondisi di mana mata tidak bisa melihat objek yang jauh. Tiap pengidap pun memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Penyebab rabun jauh dikarenakan kelainan refraksi pada mata. Hal tersebut disebabkan cahaya masuk ke mata dan fokus cahaya jatuh di depan retina. Rabun jauh dapat dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Yang kedua yaitu presbiopi atau rabun tua, yaitu kondisi saat mata seseorang kehilangan kemampuan untuk memfokuskan penglihatannya pada benda yang berada dalam jarak dekat. Kelainan ini adalah sesuatu yang umum terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Presbiopi umumnya muncul di usia 40 tahun dan berkembang hingga 65 tahun. Yang ketiga yaitu hipermetropi atau rabun dekat, yaitu gangguan penglihatan jarak dekat. Pada penderita hipermetropi, objek yang jauh terlihat jelas, tetapi objek yang dekat justru terlihat tidak jelas atau buram. Penyebab hipermetropi terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus ke tempat yang semestinya atau disebut retina, tetapi terfokus ke belakang. Hal ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek atau bentuk kornea maupun lensa yang tidak normal. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang menderita hipermetropi. 1. Memiliki orang tua yang menderita hipermetropi, berusia di atas 40, menderita diabetes, kanker di sekitar mata, gangguan pada pembuluh darah di retina atau sindrom mata kecil. Selanjutnya yang keempat yaitu astigmatisma, yaitu kelainan yang disebabkan kelainan kelengkungan kornea atau lensa mata. Yang kelima yaitu katarak, berkurangnya elastisitasnya lensa mata. Hal ini terjadi karena adanya pengapuran pada lensa. Yang keenam, xerophthalmi, yaitu kornea menjadi kering dan bersisik. Yang ketujuh yaitu imeralopi, yaitu rabun senja atau nyctalopia, adalah gangguan mata yang menyebabkan penderitanya kesulitan melihat pada malam hari atau saat berada di tempat yang gelap. Yang kedelapan yaitu keratomealasi, adalah kelainan pada mata yaitu kornea menjadi putih dan rusak. Selanjutnya indera pendengar atau telinga. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara. Kemudian gelombang mekanik diubah menjadi impuls pulsa listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga merupakan organ pendengaran dan keseimbangan. Telinga manusia menerima dan mentransmisikan gelombang bunyi ke otak, di mana bunyi tersebut akan dianalisa dan diinterpretasikan
indera pendengar atau telinga dibagi menjadi 3, yaitu anatomi telinga, fisiologi telinga, dan gangguan telinga. Yang pertama yaitu anatomi telinga yang di bagian luar. 1. Daun telinga, fungsinya untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke telinga. Yang kedua, lubang telinga, fungsinya sebagai jalan masuknya suara ke telinga. Yang ketiga, saluran telinga, fungsinya menghubungkan antara telinga luar dan telinga tengah. Selanjutnya bagian tengah yaitu ada sanggurdi. Sanggurdi memiliki struktur tulang yang kecil berbentuk seperti sanggurdi kuda yang terletak di bagian tengah telinga. Dapat bergetar dengan cepat lalu mengalirkan kompresi energi gelombang ke telinga bagian dalam. Selanjutnya ada malleus atau tulang martil. Malleus terletak di sisi gendang telinga dan mempunyai tulang kecil yang berbentuk seperti martil. Getaran dari gendang telinga membuat malleus ikut bergetar. Selanjutnya ada landasan. Landasan terletak di sisi malleus yang juga berbentuk tulang kecil seperti sebuah landasan bandara pesawat dan bergetar sekaligus merespon dengan baik kinerja malleus. Selanjutnya ada silinder Eustachius, yaitu berfungsi membuat tekanan antara bagian telinga luar dan bagian telinga dalam berada dalam kondisi yang seimbang. Selanjutnya ada bagian dalam, yaitu 1. Membran labirin, mempunyai cairan endolimfe yang di dalamnya mengandung banyak ionik yang berfungsi sebagai mengatur segala rangsangan elektrokimia. Yang kedua yaitu tulang labirin. Tulang labirin mempunyai 3 bagian penting yang saling berhubungan, yaitu koklea atau rumah sifut, vestibular atau rongga tulang telinga dalam, terus ada kanalis semicircularis, yaitu saluran gelung setengah lingkaran. Selanjutnya di fisiologi telinga, proses pendengaran diawali dengan masuknya gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga melewati meatus acousticus externus. Daun telinga dan meatus acousticus externus menyerupai pipa kira-kira sepanjang 2 cm sehingga memiliki mode resonansi dasar pada frekuensi sekitar 4 kHz. Kemudian gelombang suara yang telah ditangkap akan membuat membran timpani telinga bergetar. Seseorang menerima suara berupa getaran pada membran timpani dalam daerah frekuensi pendengaran manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentator sebelumnya. Pada kali ini, kita akan membahas tentang gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga ini ada berbagai macam atau berbagai jenis. Yang pertama, ada otitis eksterna. Otitis eksterna ini merupakan peradangan pada telinga luar akibat seringnya masuk air. Yang kedua ada otitis media. Otitis media merupakan gangguan pada telinga bagian tengah akibat infeksi. Yang ketiga ada telinga bening. Yang keempat ada kolesteatoma. Kolesteatoma merupakan gangguan akibat pertumbuhannya jaringan kulit yang abnormal di ruang telinga tengah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang indera pembau atau hidung. Hidung adalah rongga alat indera yang berfungsi menangkap udara, menangkap aroma, mengatur suara, dan membersihkan udara luar yang masuk pada saluran pernapasan. Pada indera pembau ini kita akan membahas ada beberapa pembahasan, yaitu ada anatomi hidung, fisiologi hidung, dan gangguan pada telinga. Baiklah, kita akan membahas tentang anatomi hidung. Pada gambar di samping kita nampak gambar hidung yang terdiri dari columella, nostril, tip, alea, dan dostrum.
Hidung manusia dibagi menjadi dua bagian rongga yang sama besar, yang disebut dengan nostril, atau biasa kita bilang atau kita katakan dengan lubang hidung. Dinding pemisah disebut dengan septum. Septum terbuat dari tulang yang sangat tipis. Septum hidung yang normal terletak persis di tengah, yang memisahkan bagian kiri dan kanan hidung yang menjadi dua saluran dengan ukuran yang sama. Puncak hidung disebut dengan tip. Bagian hidung yang menghubungkan antara hidung dan wajah disebut dengan kolumella. Kolumella ini yang terletak di bagian lubang yang antara nostril kiri dan nostril kanan. Rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang disekresikan lendir. Di dalam rongga hidung terdapat saraf penciuman yang disebut dengan saraf olfaktori, dan saraf olfaktori ini terdiri dari membran mucosa olfaktorius, bulbus olfaktorius, dan cortex olfaktorius. Membran mucosa olfaktorius, jaringan tipis yang melapisi bagian dalam rongga hidung yang berfungsi membersihkan udara yang masuk melalui lubang hidung. Sel reseptor olfaktorius terletak di bagian mukosa hidung, khusus membran mukosa olfaktorius yang berpigmen kekuningan. Pada manusia, membran ini memiliki luas area 5 cm kuadrat. Di atap rongga hidung, di dekat septum, membran ini mengandung sel penunjang dan sel progenitor untuk reseptor olfaktorius. Di antara sel-sel ini terdapat 10-20 juta sel reseptor. Setiap reseptor olfaktorius adalah neuron, dan membran mukosa olfaktorius dikatakan merupakan bagian tubuh yang sistem sarafnya terletak paling dekat dengan dunia luar. Setiap neuron memiliki dendrit yang pendek dan tebal, yang dengan ujung lebar yang disebut dengan batang olfaktorius, dan batang ini timbul tonjolan silia ke permukaan mukus. Setiap neuron reseptor memiliki 10-20 silia. Akson neuron reseptor olfaktorius menembus lamina cribriformis, tulang etimoid, dan masuk ke bulbus olfaktorius. Membran mukosa olfaktorius selalu ditutupi oleh mukus. Mukus dihasilkan kelenjar baunan yang terletak tepat di bawah lamina membran basalis. Bulbus olfaktorius yang berfungsi untuk membesar penciuman, membesar sensitivitas deteksi bau, menyaring bau untuk mendeteksi suatu bau. Di bulbus olfaktorius, akson reseptor berkontak dengan dendrit primer sel dan sel rumbai untuk membentuk sinaps globular kompleks yang disebut dengan glomerulus olfaktorius. Sel rumbai berukuran lebih kecil daripada sel mitral dan memiliki akson yang lebih tipis, tetapi kedua jenis ini mengirim akson ke korteks olfaktorius, dan dari sudut pandang fungsional keduanya tampak serupa. Selain sel mitral dan sel rumbai, bulbus olfaktorius mengandung sel glomerulus, yaitu neuron inhibitorik yang menghubungkan satu glomerulus ke yang lainnya, dan sel granula yang tidak memiliki akson serta membentuk sinaps timbal balik dengan dendrit lateral, sel mitral, dan sel rumbai. Yang terakhir ada korteks olfaktorius, merupakan sel reseptor utama pencium yang berfungsi memonitor asupan bau yang dibawa udara
cortex olfactorius ini, akson sel mitral dan sel lumbai berjalan ke posterior melalui stria olfactorius intermedia dan stria olfactorius lateral menuju cortex olfactorius. Akson berakhir di dendrik apical cell pyramidal pada cortex olfactorius. Baiklah, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Selanjutnya, fisiologi hidung. Udara yang masuk melalui lubang hidung akan masuk untuk dibawa lebih dalam ke rongga hidung. Bagian pertama yang dijumpai pada rongga hidung adalah nasal vestibule, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan, dan terdapat banyak bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Setelah lolos penyaringan, selanjutnya udara akan masuk ke kongka. Pada kongka ini, udara akan diproses dan diubah suhunya sesuai dengan temperatur tubuh. Dan di sini juga saraf olfaktori atau saraf penciuman akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Selanjutnya, rangsangan bau ini akan disampaikan ke otak hingga akhirnya otak menyimpulkan bau apa yang sedang dicium saat itu. Gangguan pada hidung. Yang pertama ada rinitis alergika, yang mana merupakan peradangan hidung akibat alergi. Rinitis disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam saluran tenggorokan. Kemudian, hidung secara otomatis merespon sehingga terjadilah peradangan pada hidung. Yang kedua, sinusitis. Sinusitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. Sinus sendiri terletak pada rongga-rongga tulang yang berhubungan dengan hidung. Yang ketiga, ada polip hidung. Polip hidung adalah tumor kecil yang terdapat pada hidung. Ini merupakan tumor jinak yang bisa menjadi berbahaya dan merupakan suatu masa patologis yang terdapat pada rongga sinus hidung yang licin dan lunak. Yang keempat ada anosmia. Anosmia merupakan salah satu kelainan pada hidung yang berhubungan dengan indera penciuman. Saat mengidap anosmia, seseorang tidak dapat mencium bau sebagian atau sama sekali. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan serta gangguan saluran hidung lainnya. Dan yang kelima ada dinosmia. Penyakit dinosmia adalah keadaan di mana seseorang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap. Ini terjadi karena terdapat kelainan dalam rongga hidung, infeksi pada sinus, dan kerusakan parsial pada saraf olfaktori. Indera selanjutnya yaitu indera pengecap atau lidah. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan. Selain itu juga pengecapan dan produksi wicara. Lidah terdiri dari otot serat lintang dan dilapisi oleh selaput lendir. Di bagian belakang pangkal lidah terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup jalan nafas pada waktu kita menelan makanan, supaya makanan yang jangan masuk ke jalan nafas. Anatomi lidah. Yang pertama ada akar lidah. Akar lidah terletak pada tulang lidah, rahang bawah, dan katup jakun oleh otot-otot. Akar lidah terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama tonsil lidah, yang kedua jendela buntu. Kemudian ada tubuh lidah. Tubuh lidah ini terdiri atas celah lidah, punggung lidah, dan ujung lidah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Pada permukaan lidah bagian atas terdapat tonjolan-tonjolan halus yang disebut dengan papila. Papila berfungsi membuat permukaan lidah menjadi tidak rata agar mudah membolak-balikan makanan di mulut. Ada 4 jenis papila, yaitu yang pertama, papila circumvallata. Papila ini memiliki kemampuan pengecap yang sangat beragam. Yang kedua, ada papila foliata, juga berfungsi sebagai pengecap berbagai rasa. Yang ketiga, ada papila piliformis, yaitu papila yang berfungsi membantu membersihkan mulut, mengunyah, dan berbicara. Dan yang terakhir ada papila fungiformis, yaitu berfungsi untuk pengecapan rasa serta mengetahui
tekstur, dan suhu. Selanjutnya adalah fisiologi lidah. Seluruh rasa dapat dirasakan oleh semua permukaan lidah. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, yaitu rasa yang dapat dirasakan indera pengecapan, yaitu manis dengan daerah sensitivitasnya terdapat pada ujung lidah, asin dengan daerah sensitivitasnya pada sepanjang tepi lateral lidah bagian anterior, rasa asam dengan daerah sensitivitas pada sepanjang tepi lateral lidah bagian posterior, dan rasa pahit dengan daerah sensitivitasnya pada dorsum lidah atau pangkal lidah. Selanjutnya, untuk mekanisme perangsangan indera pengecap, di mana kemoreseptor untuk sensasi pengecapan terdapat pada taste buds yang berada di dalam rongga mulut dan terdiri dari pori-pori pengecap yang berada pada ujung mikrofili. Mikrofili berfungsi sebagai tempat menerima rangsang rasa yang akan mengaktifkan neurotransmitter untuk merangsang serabut saraf pengecap, sehingga berikatan secara selektif dengan zat kimia. Zat kimia yang sudah larut dengan saliva akan mengadakan kontak dan merangsang ujung-ujung serabut saraf pengecap, dan selanjutnya akan diteruskan ke otak, dan otak menyimpulkan hasil rangsangan, sehingga kita dapat merasakan rasa makanan yang masuk ke dalam mulut. Baiklah, selanjutnya ada gangguan pada lidah. Ada beberapa gangguan pada lidah, yaitu diantaranya glositis. Glositis adalah peradangan pada lidah yang membuat lidah menjadi bengkak dan kemerahan. Selanjutnya ada kandidiasis. Kandidiasis adalah penyakit lidah yang disebabkan infeksi jamur Candida albicans. Lalu ada lichen planus. Lichen planus ini terjadi akibat gangguan sistem kekebalan tubuh dan ditandai dengan munculnya bercak serta garis-garis putih di lidah dan mulut. Selanjutnya ada sariawan. Sariawan adalah luka kecil di lidah atau dalam mulut. Umumnya, sariawan terjadi karena kekurangan vitamin dan daya tahan tubuh lemah. Lalu yang terakhir ada leukoplakia, yaitu kondisi adanya bercak putih di lidah. Bercak putih pada leukoplakia tidak bisa hilang meski dibersihkan menggunakan sikat gigi. Penyebab kondisi ini berkaitan dengan kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Materi selanjutnya yaitu indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsang, sentuhan, dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Baiklah, selanjutnya akan membahas mengenai indera peraba atau kulit. Anatomi kulit. Yang pertama ada epidermis yang tersusun dari 4 lapisan sel, yaitu yang pertama stratum germinativum, berfungsi membentuk lapisan di sebelah atasnya. Yang kedua, stratum granulosum, yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel dari lapisan granulosum umumnya menghasilkan pigmen kulit hitam atau melanin. Kandungan melanin menentukan derajat warna kulit, kehitaman atau kecoklatan. Yang ketiga, stratum lucidum, merupakan lapisan yang transparan. Dan yang keempat, stratum corneum, merupakan lapisan yang paling luar. Yang kedua, ada dermis. Lapisan kedua dalam struktur anatomi kulit manusia adalah dermis. Dermis berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Struktur penyusun dermis terdiri dari serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. Selain itu, dermis juga mengandung pembuluh darah bersama dengan ujung saraf, sistem limfatik, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut, jaringan penyambung, dan sel imunitas kulit. Dermis berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Selanjutnya, fisiologi kulit. Rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang, rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor.
Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsangan. Otak pun memerintahkan tubuh untuk mendakapi rangsangan tersebut. Kemudian, gangguan pada kulit. Yang pertama, ada jerawat. Mudah menyerang kulit wajah, leher, punggung, dan dada. Yang kedua, panu. Disebabkan oleh jamur yang menempel di kulit. Yang ketiga, kadas. Nampak di kulit sebagai bulatan putih bersisik. Yang keempat, skabies. Disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil atau Sarcoptes scabies. Yang kelima, ada eksim, merupakan penyakit kulit yang akut atau kronis. Dan terakhir, biang keringat, terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 1 mengenai sistem panca indera. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.